Mohon maaf Ibu Pustika, suaranya masih di mute. Iya, ya Allah. Iya Mbak Desinta, mohon maaf. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi Vicon kita yang ketiga, yang mana sesi Vicon terakhir di perkuliahan tahap 1 ya. Berarti minggu depan itu sudah mulai memasuki pekan ujian tengah semester. Nah, minggu ini adalah perkuliahan terakhir di perkuliahan tahap 1. Baik, untuk Vicon kita yang ketiga ini, saya akan menjelaskan dua materi terkait sesi 4 dan 5 itu kan satu materi ya. Dia dibagi dua. Kemudian satu lagi itu terkait biaya modal. Oke, berarti kita bahas dulu ini untuk capital budgeting uncertainty. Nah, Vicon kedua sebelumnya kita sudah bahas capital budgeting yang mana belum memasukkan resiko. Nah, di sini kita mulai menghitung capital budgeting yang mana sudah mulai memasukkan resiko. Artinya di sini kondisinya sudah mulai uncertain itu kan berarti kondisi yang mana adanya penyimpangan dari resiko atau kondisi di mana adanya ketidakpastian gitu ya. Kita masuk terkait definisi dari penganggaran modal. Mungkin ini sudah dijelaskan ya di minggu sebelumnya karena juga membahas capital budgeting atau penganggaran modal. Capital budgeting adalah proses evaluasi potensi investasi atau proyek besar. Nah, ini bisa dikatakan seperti contohnya ya, pembangunan pabrik baru atau mengakuisisi peralatan atau perluasan operasional. Maka perlu dilakukannya penganggaran modal. Apakah proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Nah, kemarin kita sudah bahas metode-metode terkait penganggaran modal untuk penilaian investasi ya. Rekan-rekan masih ingat ya? Ingat nggak nih? Kemarin ada apa aja? Yang pertama sekali ingat nggak? Ada accounting rate of return. Kemudian ada apa lagi? Payback period. Kemudian ada menghitung dengan net present value, ada profitability index, dan terakhir adalah apa? Lupa saya satu lagi. Coba rekan-rekan nanti lihat ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penilaian investasi dengan memasukkan adanya resiko. Nah, kita sebelum lanjut ke perhitungannya, kita perlu tahu apa sih tujuan dari penganggaran modal ini. Nah, penganggaran modal ini adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan memilih investasi yang tentunya paling menguntungkan dan tentunya bisa apa namanya si perusahaan ini bisa mengelola resiko tersebut gitu ya. Nah, terkait resiko, karena kita akan memasukkan resiko dalam perhitungan untuk penilaian investasi, maka kita harus tahu nih apa sih resiko. Nah, resiko ini adalah penyimpangan hasil atau penyimpangan return ya, biasanya disebut return, yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Jadi penyimpangan return yang diharapkan. Dengan demikian apabila membicarakan resiko investasi berarti kita akan melakukan analisis kemungkinan tidak tercapainya hasil atau keuntungan yang diharapkan. Nah, resiko ini terjadi karena keadaan waktu yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian atau disebut dengan uncertainty. Makanya di sini penganggaran modal dalam kondisi ketidakpastian. Artinya nanti kita akan menghitung adanya penyimpangan. Nah, dalam melakukan perhitungan resiko, maka kita perlu tahu bahwa resiko terdiri dari resiko individual, resiko perusahaan, dan resiko pasar. Kemudian bagaimana kita menilai atau kita melakukan analisis layak tidaknya suatu investasi. Maka perlu kita
lakukan analisis. Bagaimana kita menghitungnya? Jadi kita perlu menghitung besarnya masing-masing resiko investasi. Jadi kalau misalnya kita dihadapi 2 proyek, artinya kita perlu menghitung proyek A dan B. Dimohon maaf, siapa nih ya yang suaranya masuk ke saya noise? Pak Warji, mohon maaf di mute dulu Pak. Udah, Bu. Baik. Jadi kita perlu melakukan perhitungan. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan resiko. Bagaimana caranya melakukan perhitungan resiko? Maka ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan pertama adalah perhitungan resiko aliran kas. Kemudian yang kedua adalah perhitungan resiko proyek investasi. Kita bahas dulu satu, karena ini kan dibagi 2 ya. Sesi 4, 5 ya. Nah, perhitungan untuk resiko aliran kas di sini, jadi kita menggunakan pendekatan aliran kas, yaitu mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang mungkin muncul atas aliran kas suatu investasi. Semakin tinggi ketidakpastian aliran kas, maka semakin besar tingkat resiko investasi tersebut. Kemudian sebaliknya juga, semakin rendah ketidakpastian aliran kas, maka semakin rendah resikonya. Nah, ketidakpastian aliran kas tersebut menyangkut jumlah aliran kas tiap periode. Dan ketidakpastian tersebut akan menunjukkan besarnya aliran kas per tahun. Apakah berfluktuasi atau relatif sama. Maka nanti di sini kita akan melihat kemungkinan realisasi aliran kas menyimpang dari aliran kas yang diharapkan atau menghitung namanya expected value. Nah, ini yang disebut sebagai resiko investasi. Nah, kemudian untuk mengukur dari penyimpangan hasil aliran kas tersebut, kita akan menghitung yang namanya standar deviasi. Jadi ada 2 yang akan kita hitung. Pertama adalah expected value, yang kedua adalah standar deviasi. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya, terdapat 2 investasi proyek A dan B, besarnya aliran kas dan kemungkinan probabilitas yang terjadi untuk tiap-tiap aliran kas terlihat pada tabel berikut. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Di sini sudah ada data proyek A dan proyek B, yang mana probabilitasnya sudah ada, kemudian aliran kasnya sudah ada. Di sini juga ada probabilitas untuk proyek B dan aliran kas untuk proyek B. Kita diminta untuk menghitung expected value. Jadi nggak punya. Saya mute dulu ya. Nah, ini kita diminta untuk menghitung expected value. Artinya kita diminta untuk menghitung nilai arus kas. Ini bisa disebut aliran atau arus kas yang diharapkan. Rumusnya bagaimana? Expected value sama dengan di sini adalah aliran kasnya atau cash flow-nya dikalikan dengan probabilitas. Maka tinggal kita masukkan data yang sudah ada. Berarti kita akan menghitung 2 proyek tadi, proyek A dan proyek B. Nah, ini sudah dihitung. Proyek A, nah ini kan semua datanya sudah ada. Kita gunakan ini ya, data dari tabel untuk proyek A dan proyek B. Kalau kita hitung, maka diketahui proyek A memiliki expected value 9.000 dan proyek B memiliki expected value 9.000. Nah, ini kalau dipilih, kalau kita diminta untuk memilih mana yang akan kita pilih, proyek A atau proyek B? Kalau kita lihat kan sama nilainya ya, sama-sama memiliki expected value atau hasil yang diharapkannya sama. Tapi kalau kita memasukkan resiko atau kita melakukan perhitungan resiko, belum tentu proyek A ini lebih bagus daripada proyek B atau proyek B ini lebih bagus dari proyek A. Maka bagaimana caranya? Kita hitung standar deviasinya. Nah, dari sini kita masukkan menghitung deviasi standar aliran kas agar investasi atau proyek yang kita pilih itu sesuai ya dengan yang kita inginkan, yaitu yang memiliki tentunya resiko lebih kecil.
kecil. Maka hitung dulu, kita menghitung deviasi standar dari aliran kas. Yang pertama kita hitung untuk investasi A. Caranya bagaimana? Masukkan, kita cari simbolnya di sini untuk standar deviasi, artinya penyimpangan atau varians, yaitu kita kurangi hasil dari nilai aliran kas atau arus kas dikurangi expected value yang sudah kita dapat untuk proyek A. Kemudian nanti kita hitung untuk proyek B. Dikalikan probabilitasnya. Kita hitung proyek A. Artinya dari data nilai aliran kasnya dikurangi. Jadi ini setiap aliran kas yang ada ya, berapa tahun masukkan semua. Dikurangi expected value. Expected value semuanya sama karena hasilnya kan 9.000. Dipangkatkan atau dikuadratkan. Pangkat 2 dikalikan setiap probabilitasnya di setiap tahunnya. Hasilnya adalah 2050. Ini untuk investasi A. Kalau kita lihat perhitungan investasi B, hasilnya 1844. Nah, coba rekan-rekan bandingkan. Kalau tadi proyek A adalah 2050 dan proyek B 1844, jika rekan-rekan posisinya sebagai manajer keuangan atau konsultan keuangan, disuruh memilih dari dua investasi tersebut, pilih yang mana? Yang B, Bu. Yang B, B, Bu. kenapa Mbak Nuna? Lebih kecil. Karena risikonya lebih kecil. Betul, karena B di sini investasi B memiliki resiko yang lebih kecil atau penyimpangan yang lebih kecil, meskipun dilihat di sini kan dia memiliki apa namanya expected return atau expected value sama ya, kan sama nih hasilnya. Tapi kalau dilihat kita hitung resikonya, standar deviasinya B ini lebih kecil. Artinya kita akan lebih memilih atau investor akan lebih berminat pada investasi B. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Jadi setelah dilakukan perhitungan deviasi standar, ternyata deviasi standar atau penyimpangan proyek A sebesar 2050. Sedangkan proyek B ini 1844. Artinya apa? Proyek A ini memiliki deviasi standar lebih besar daripada proyek B. Jadi proyek A ini memiliki standar deviasi atau deviasi standar lebih besar daripada proyek B. Dengan kata lain, investasi A ini lebih beresiko daripada proyek B. Sehingga proyek B lebih baik daripada proyek A. Jika kita bandingkan dengan analisis yang pertama, kita baru menghitung aliran kas ya, memasukkan resiko, perhitungan resiko dengan aliran kas. Nah, untuk mendukung jawaban ini kita perlu lakukan lagi analisis. Namanya kita menghitung resiko terhadap investasi proyek. Dengan bagaimana caranya? Untuk menghitung resiko investasi, maka kita perlu menghitung besarnya koefisien variansi aliran kas dari kedua proyek. Artinya kita hitung lagi koefisien variansi. Apakah benar investasi B ini lebih bagus daripada investasi A? Jadi koefisien variansi merupakan perbandingan antara deviasi standar. Jadi hasil ini akan kita bandingkan dengan expected value-nya. Nah, ini kita bahas di sesi 5. Jadi sekarang kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu perhitungan resiko proyek. Jadi ada dua masalah yang muncul dalam menghitung resiko proyek, yaitu mengenai sifat dan pola aliran kas dan penentuan tingkat bunga atau diskon rate untuk menghitung nilai sekarang present value aliran kas. Maka kita masukkan, jadi perhitungannya adalah kita mencari net present value. Nah, untuk perhitungan resiko proyek ini kan kemungkinan ya ada dua sifat atau pola aliran kas. Artinya aliran kas yang independen, artinya bahwa aliran kas tahun tertentu tidak mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya. Kemudian aliran kas yang dependen, artinya bahwa aliran kas tahun tertentu mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya. Nah, di sini kita lihat
Bagaimana ketika perhitungan resiko proyek untuk aliran kas yang independen? Artinya aliran kas yang independen ini adalah aliran kas tahun tertentu tidak mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya. Nah, untuk menghitung resiko proyek yang mempunyai aliran kas yang independen, maka kita perlu mengukur atau menghitung besarnya NPV yang diharapkan aliran kas proyek investasi. Dengan cara apa? Rumusnya adalah NPV di sini. Jadi expected dari nilai present value-nya dibagi dengan aliran kas. Ini adalah CT. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan RF. RF ini adalah tingkat bunga bebas resiko. Maka kalau kita hitung satu persatu sesuai dengan jumlah aliran kas setiap tahunnya, maka expected value NPV maka dikurang C0. Ini berarti kan awal mulanya kita berinvestasi ya. Jadi C0 di sini berapa biaya modalnya ditambah C1, C2 aliran kas tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dibagi 1 ditambah dengan tingkat bunga bebas resiko. Nah, untuk mencari besarnya deviasi standar, jika sudah ketemu NPV-nya, maka tinggal masukkan ke dalam deviasi standar. Sesuai juga dengan aliran kas yang ada, masukkan semua ke dalam sini. Sekarang kita bahas nih soalnya. Misalkan terdapat 2 proyek investasi A dan B yang masing-masing memiliki umur ekonomis 3 tahun. Nah, nilai masing-masing proyek sebesar 20.000. Nah, ini masih menggunakan contoh yang sama yang di mana aliran kasnya itu tidak mempengaruhi aliran kas berikutnya. Artinya dia merupakan aliran kas yang independen. Jadi yang paling umum adalah aliran kas yang independen yang kita gunakan sekarang ya. Maka rumusnya kita bisa gunakan yang tadi. Nah, di sini masing-masing memiliki umur 3 tahun. Nilai masing-masing proyek sebesar 20.000. Jadi ini semua sama ya, 20.000. Dengan tingkat bunga diskonto bebas resiko atau RF-nya adalah 10%. Nah, diketahui dari hasil perhitungan expected value A dan expected value B kan sudah dihitung tadi ya. Di materi keempat tadi hasilnya sama dengan 9.000. Jadi di sini untuk IV-nya kan sama ya, semuanya 9.000. Kemudian deviasi standarnya juga sudah dihitung. A 2050, B 1840. Dari informasi tersebut dapat kita hitung besarnya NPV aliran kas yang diharapkan dan deviasi standar dari net present value kedua proyek tersebut. Maka kita tinggal hitung. Pertama adalah menghitung besarnya present value aliran kas yang diharapkan. Karena nilai yang diharapkan besarnya sama selama umur ekonomis, maka NPV proyek A dan B yang diharapkan dapat dihitung dengan nilai sekarang dari anuitas. Nah, ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi rekan-rekan saya harap sudah paham. Tidak perlu lagi kita menghitung satu-satu karena sudah ada hasilnya kan 9.000 ya. Ini untuk kedua proyek A dan B karena nilai expected value-nya sama. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus dengan menggunakan anuitas. Artinya kita tinggal cari bunganya saja. Kan kita cari nih, bunga 10% dengan waktu 3 tahun. Pakai atau gunakan, nah ini, tabel anuitas untuk present value interest factor of annuity. Jadi masukkan nilai investasi awalnya jangan lupa minus 20.000 ditambah 9.000 adalah expected value dikalikan bunganya adalah 10% untuk 3 tahun. Cara mencarinya kalau saya cara cepat saja gunakan tabel. Nah, ini kita lihat ya. 10% artinya di sini ya rekan-rekan, 10% dengan umur ekonomis atau umurnya selama 3 tahun. 1, 2, 3. Jadi 2,4869.
Paham ya di sini ya? Dapat 2,4869. Nah ini. Dapat hasilnya 2,4869. Nah ini karena dibulatkan. Dibulatkan ke atas 2,487. Kalikan. Minus 20.000 ditambah 9.000 dikali 2,487. Hasilnya adalah 2.382. Nah, karena ini menghitung present value, artinya kita perlu tahu berapa sih nilai present value. Jangan lupa present value ini ya. Jadi present value adalah expected value dikalikan bunganya. Ini adalah present value, yaitu sebesar 22.382. Nah, ini juga hasil present value akan kita gunakan untuk menghitung deviasi standar dari present value. Deviasi standar aliran kas proyek A 2050 dan proyek B 1840. Dari hasil deviasi standar, tiap-tiap proyek tersebut dapat dihitung dengan standar net present value yang diharapkan selama umur ekonomisnya adalah 3 tahun. Maka hitung dulu proyek A. Masukkan rumusnya. Artinya di sini kan selama 3 tahun dengan deviasi standar yang sama 2050, 2050, 2050 dibagi dengan bunganya 1 ditambah 0,1 karena bunganya kan 10% ya. Ini jangan lupa kan dipangkatkan 2 ya. Namun kan ada tahunnya, kita perlu menghitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi 2 kali 1 2, kemudian di sini 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Baru jumlahkan, akarkan, baru dapat hasilnya. Deviasi standar nilai yang diharapkan dari proyek A adalah 2.954. Menjadi semakin lebih besar daripada ketika kita menghitung menggunakan aliran kas tadi ya, hanya menggunakan aliran kas, belum masuk kepada resiko investasi proyek. Kemudian proyek B hasilnya adalah 2.651. Tadinya 1.840 menjadi 2.651. Dengan hasil expected value net present value-nya adalah 22.382. Nah, ini kalau misalkan rekan-rekan tetap disuruh melakukan analisis dan menyimpulkan antara proyek A dan proyek B. Tadi kan kesimpulan pertama proyek B lebih baik. Sekarang kesimpulan kedua bagaimana? Apakah proyek B tetap lebih baik daripada proyek A? Proyek A 2.954, proyek B 2.651. Jadi pilih yang mana? Proyek B, Bu. Proyek Tetap. B, Bu. Baik, jadi tetap memilih proyek B karena dia tetap memiliki deviasi standar lebih kecil daripada proyek A. Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Baik, yang lain gimana? Yang lain tidur, Bu. Gimana nih? Didongengin sama Bu Pus. Iya ya, saya kayak mendongeng sore-sore nih. Jangan pada tidur nih. Oke, artinya rekan-rekan sudah paham ya? Sekarang kita lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? So far nggak ada, Bu. Nggak ada ya, Mbak Nindi? Aman. Aman. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini sesi 6 biaya modal ini kalau rekan-rekan ada yang sudah baca, kemudian sudah mengerjakan latihan soalnya, saya mau kasih bonus. Jadi mau kasih bonus, kan kita sudah mau pekan UTS nih minggu depan. Jadi yang bisa menjawab latihan soal di sini akan saya kasih 5 poin nilai tambahan untuk nilai UTS-nya. Jadi siap-siap ya. Saya bahas dulu terkait
biaya modal. Nah, biaya modal ini adalah merupakan biaya real yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk membiayai perusahaan. Jadi kita tahu ya, struktur modal perusahaan itu enggak cuman dari modal sendiri. Artinya dia juga memakai ada hutang gitu ya. Artinya dia mengeluarkan obligasi. Jadi ada dari luar, eksternal, ada juga dari internal. Nah, ini ketika mereka menggunakan dana-dana ini baik dari luar ataupun dari dalam, tentunya dia perlu mengeluarkan biaya. Nah, biayanya adalah biaya modal. Nah, konsep perhitungan biaya modal dapat dilakukan dengan menggunakan konsep rata-rata tertimbang atau yang disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC dari keseluruhan modal yang digunakan di dalam perusahaan. Ini ada penjelasannya. Modalnya bisa dari mana saja. Kalau dilihat dari hutang, artinya dari pinjaman para kreditur, atau dari supplier, atau dari perbankan. Nah, kalau modal sendiri, artinya dari pemegang saham, atau dia punya laba ditahan, dia bisa gunakan untuk modal. Nah, biaya yang harus dibayarkan tentunya kalau dia pakai hutang atau obligasi, tentunya perlu melakukan pembayaran bunga. Kalau saham, artinya dia menjual sahamnya, artinya dia perlu apa? Membayar dividen untuk para pemegang sahamnya. Atau juga hutang juga dia membayarkan angsuran pokok pinjaman. Kita bahas dulu biaya yang pertama dari biaya modal secara individual. Artinya dia menerbitkan obligasi ya. Di contohnya dia pakai obligasi. Berupa pinjaman dalam bentuk obligasi. Nah, ini bentuknya. Obligasi adalah surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan pemerintah atau perusahaan. Nah, kalau dia pakai modal dari hutang, artinya dia perlu menghitungkan biaya. Berapa sih biayanya yang dia keluarkan? Nah, ini bentuknya bisa dalam bentuk prosentase. Kita hitung dulu obligasinya. Ini jika tanpa memasukkan pajak atau sebelum pajak, gunakan KD untuk menghitung biaya modal dari hutang. Jadi KD sama dengan I adalah bunga obligasi ditambah dengan harga nominal obligasi dikurangi dengan nilai bersih dibagi dengan umurnya. Kemudian dibagi NB plus N dibagi 2. Nah, kalau sudah memasukkan pajak, jadi hitung ini dulu hasilnya berapa persen gitu ya. Ini dalam bentuk prosentase. Jika sudah dapat, baru dikurangi dengan pajaknya. Jadi ada biaya modal setelah pajak. Nah, disebutnya KI. Jadi hasil ini KD dikalikan 1 dikurangi T untuk menghitung biaya modal dari hutang. Nah, sekarang di sini ada latihan soal. Jika saya ingin rekan-rekan mengerjakan, cepat-cepatan ya. Jika benar, hasilnya akan saya kasih nilai 5 poin untuk tambahan di UTS. Jadi 5 poin ya untuk nilai UTS-nya. Silakan siapa yang mau coba. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Bentar, Bu. Sekarang 14.29, artinya 14.31 ya. Nah, ini rumusnya. Bu, boleh. Ini Bu, saya coba kerjain. Berarti dia 1 ditambah 2, Bukan 2. 1 ini, I ini. Itu I. I, bunga obligasi 1 tahun dalam rupiah. Yang mau jawab, jangan lupa langsung sebut namanya ya. Atau raise hand deh. Nanti saya catat siapa. Jadi kalau salah berarti pindah ke yang lain. 0,04 ya, Bu?
Siapa? Mbak Nona. Berapa Mbak Nona hasilnya? Min 0,044. Salah. Masih salah Mbak Nona. Silakan. Kan hasilnya ada KD dulu, baru KI. Sebutkan KD-nya berapa, KI-nya berapa. 1 menit lagi. 0 KD-nya ya, Bu. KD-nya sama dengan I ditambah 25.000 Hasilnya aja Mbak Nona, biar cepat. 0,40, Bu. Yang KD Iya, Bu. 0,40. 40. KI-nya Bentar, Bu, belum cari. Bu, KD-nya 0,35 bukan, Bu? apanya? KD? KD. Iya, Bu. Salah. Tadi hampir benar tuh Mbak Nona. Jangan lupa dikali ini aja biar gampang hasilnya, kemudian dikalikan 100%, dapatnya berapa. Nanti yang KI tinggal dilihat. Oke, ada yang mau jawab? Bu, itu T-nya apa ya, Bu? Itu kan rumus KI itu ada KD dikali Ini dikali I teks. dikurang T. Ini teks Teks. pajaknya. Oh, 30%. KI-nya, Iya, Bu, Bu. 0,04. Belum betul. KD 0,04 ya, Bu? KD 0,04, betul. KI-nya Ini 0,04 kali 0,04 dikurangi 1 0,028. dikurangi 0,30. 0,028, Ibu. 0,028 KI-nya. Jadi siapa nih yang jawab? 2 orang, Bu. Mbak Angelina ya, tadi dia KD ya. Mbak Angelina KD-nya deh. Ya, Dapat 5. Tadi satu lagi? Mbak Desnita, Desnita. Bu. KI-nya. kasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke masih biaya modal sendiri menggunakan saham biasa ataupun juga dengan saham preferan. Nah, ini saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti pernyataan atas suatu perusahaan yang menerbitkan. Jadi perusahaannya bisa disebut dengan emiten. Nah, saham preferan merupakan surat pernyataan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi, artinya dia mempunyai keistimewaan jika dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Nah, kalau dia menggunakan saham biasa, maka pendekatannya adalah menggunakan model diskonto dividen. Artinya KE di sini D1 adalah dividen pada tahun pertama dibagi dengan harga pasar saham biasa saat ini. Atau P0 ditambah G. G-nya adalah pertumbuhan dividen. Ingat ya, KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Ini sama juga, saya akan bagi-bagi nilai. Jika dividen pada saham PT Tata diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sekitar 160 dan harga pasar saham sekarang 2.160, maka biaya ekuitasnya adalah, jadi dicari KE,
Ini D1 dibagi P0 ditambah G. Silakan siapa yang mau coba. Saya beri waktu 2 menit. Sekarang 14.35, berarti 14.37. 0,17 ya, Bu? 0,07. 007. Coba saya cek dulu, dia menggunakan saham biasa. 0,007 Ibu. 0, coba saya cek dulu ya. Tadi siapa yang menyebut? Satu, siapa Mbak Nona berapa? Jadi saya jawab 0,17, Bu. Tapi Bu, saya udah jumpa, Bu, 0,07. 0,007. 0,00. 0,007 Bu. Artinya kan 160 kemudian Dibagi dibagi 216 ditambah 10%. Tambah ditambah 10%. 10% kan, 0,10 kan, 0,17 dikalikan 100 jangan lupa. Oh, 17%. 0,17 artinya 17,4. Bener ya Bu? Siapa tadi? Mbak Nona. Mbak Nona. Nona. Ya. Nona dapat 5 poin. Makasih, Bu. Sama-sama. Kita lanjut lagi menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan Capital Asset Pricing Model. Model CAPM atau model penetapan harga aktiva merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau RM. Untuk mencari CAPM adalah RI sama dengan RF, ini adalah tingkat saham bebas resiko ditambah dengan return market dikurangi dengan tingkat saham bebas resiko dikalikan dengan koefisien beta saham I. Nah, di sini kita lanjut ke soalnya. Sebuah perusahaan melakukan investasi pada saham AMCO dengan mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 15%. Dan tingkat keuntungan bebas resiko artinya RF di sini 10% dari data selama 10 tahun. Diketahui bahwa nilai betanya 1,25. Return saham AMCO yang juga merupakan biaya modal atau modal sendiri perusahaan tersebut adalah gunakan rumus ini untuk mencari RI-nya atau tingkat return saham yang diharapkan. Silakan. Nah, ini yang udah dapat nilai. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya Ya, Bu. Bu. Salahnya dapat Silakan. nilai mereka doang Bu yang bisa. Enggak gitu kan Kita semua ini. bisa deh, Bu. Kita masih bingung. Silakan. Mbak Nindi jangan kalah dong. Cari dulu nih RF-nya berapa, kemudian RM-nya berapa dikurangi RF kan udah ada nih. Kurangi RF dikalikan BI. Beta saham I. Saya sambil ngitung ya. Nih, cepet-cepetan aja nih. Yang belum dapat nilai artinya 0,10. Saya sambil sebut. Ditambah 0,15 dikurang 0,10 dikali 1,25. Iya Bu. Berapa tuh? 0, Jangan disebut. 0,lalala Bu. Ayo silakan. Lumayan kan 5 poin ya? Lumayan banget Bu. Dapat 5, dapat 85, tambah 5 artinya dapat 90. Mbak Nindi mau coba?
Iya, Bu. 0,10, Bu. Salah. 0,1625. Siapa? Mbak Nindi ya? 0,1625. Betul nggak, Bu? Betul. Oh, Dapat juga ya, Mbak Nindi. slow tapi Bu ngitungnya. Oke, benar ya. 0,1625 atau kalau dikalikan 100% artinya 16,25%. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya habis deh. Nah, ini kalau menggunakan satu lagi berarti ya. Menggunakan biaya modal saham preferen. Kalau tadi pakai saham biasa, kemudian dengan apa namanya? Menghitung dividen, kemudian menghitung dengan si APM. Nah, sekarang menggunakan biaya modal saham preferen, artinya yang dicari adalah KP. Yaitu DP dibagi P0. KP adalah biaya saham preferen, DP ini dividen saham preferen, dibagi P0-nya adalah harga saham preferen saat penjualan atau harga proses yang digunakan. Nah, kalau dalam saham preferen artinya di sini ada apabila ada biaya penerbitan saham atau flotation cost, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau P-net ya. Kalau tadi kan di sini masih pakai P0. Nah, kalau ada biaya penerbitan saham maka berubah menjadi P-net. Bagaimana cara mencari P-net? Artinya P0 ini dikurangi dengan biaya penerbitan sahamnya berapa. Di sini ada latihan soalnya. PT Angkasa menjual saham preferen dengan minimal Rp15.000. Harga jual saham preferen sebesar Rp18.900. Dividen tiap tahun sebesar 1.500. Nah, biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar 150. Artinya kalau tadi di sini kan ada biaya penerbitan saham, maka dirubah menjadi P-net. Silakan siapa yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Mbak Angelina sudah, Mbak Desnita sudah, Mbak Nona, Mbak Nindi sudah. Coba yang cowok-cowok nih. Pak Muhibudin, mau coba Pak? Pak Warji, Pak Slamet. Pak Warji enggak, takut salah. Lagi sempat Lagi sih. Pak Muhibudin lah. Ayo Pak. Kalau nggak ada yang mau coba nih, saya berikan lagi. Yang sudah dapat nilai bolehlah. Coba lagi. Bu, ini yang dicari flotation cost ya, Bu? Kenapa Mbak Angelina? Cari Ini yang dicari, P-net-nya. oh P-net. P-net P-net-nya. 10 ya, Bu? P-net-nya artinya harga jual saham preferennya dikurang dengan flotation cost gitu ya. Nanti baru dibagi. Jadi DP dikurangi hasil P-net ini. P-net-nya juga 1.400 ya. Ya, siapa yang mau coba? Oh, 15.000. Postingannya Silakan yang belum mencoba, belum dapat nilai boleh. Kita utamakan yang belum dapat nilai. Bu, flotation cost itu apa ya, Bu? Flotation cost itu adalah biaya penerbitan saham. Biaya Yang Rp150 ya, Bu?
Betul. Loh, Ini clue-nya udah keluar semua ini, tinggal di. tadi bisa ngasih kali. Tolong biarin deh, Raja deh. Siapa? Sebutkan nama yang mau jawab. HP-nya 8% bukan, Bu? Siapa Mbak? Siapa nih? Mariati. Mbak Mariati berapa hasilnya? 8%. Betul, 8%. Ya, betul. Mariati. Oke, berarti habis ya? Nggak ada lagi kayaknya. Ini terakhir nih. Sekarang kita lanjut. Biaya modal keseluruhan atau WACC. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Ini karena nggak ada latihan soalnya, yang ada adalah contoh soal. Jadi saya tidak bagi-bagi nilai lagi ya. Kelar ya bagi-bagi nilainya. Nah, di sini artinya ketika perusahaan itu menggunakan misalkan di sini hutang, dia pakai hutang juga, saham preferen juga, saham biasa juga, dengan jumlah modal dari hutang adalah 35 juta, kemudian proporsi modalnya 35%. Nah, biaya modalnya artinya yang dia harus bayarkan, tadi kita menghitung KI ya, kalau ada pajak artinya, karena ini belum ada pajak berarti ini masih KD ya, 7%. Kemudian saham preferen, modalnya 15 juta, proporsinya adalah 15%, maka biaya modal yang akan dikeluarkan adalah sebesar 9%. Kemudian saham biasa 50 juta, proporsi modal untuk saham biasanya 50%. Biaya modal yang dikeluarkan untuk saham biasa adalah 15%. Nah, ini proporsi modal, susah amat sih bilang proporsi. Ini 100% ya. Jadi artinya dia menggunakan lebih banyak saham biasa ya. Kemudian hutang, saham preferen sedikit. Jika tingkat pajaknya sebesar 40%, berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya? Artinya ini sudah masuk pajak, berarti yang perlu kita cari kembali adalah si hutang ini, KD ini. Maka kita hitung dulu, dari KD kita rubah dulu menjadi KI. Tadi kan dia 7% ya, maka kalau dihitung KI-nya adalah 4,2%. Baru kita cari, masukkan ke dalam perhitungan WACC. Biaya modal yang berubah adalah hutangnya saja, saham preferen tetap, saham biasa tetap. Proporsi modalnya harus 100% sesuai data awal, baru cari WACC. Cari WACC-nya bagaimana? Gampang, tinggal dikalikan 1 dikali 2. Jadi biaya modal dikalikan proporsinya. Nanti ketemu jumlah biaya rata-rata tertimbang secara keseluruhannya adalah 10,32%. Nah, ini kalau ini kan kita hanya tahu ya prosentasenya saja. Biaya secara keseluruhan untuk tinggal penggunaan struktur modal ini ya, hutang, saham preferen, saham biasa. Nah, kalau kita mau rubah menjadi nominal artinya jumlah gitu ya. Tinggal kalikan jumlah modalnya dikalikan dengan biaya modalnya. Artinya di sini 10.320. Nah, kalau yang ini saja yang diketahui bagaimana? Artinya kita bisa cari tahu ya CC-nya. Jadi dibalik aja. Jadi 10 juta ini jumlah biaya kita bagi dengan jumlah modalnya 100 juta. Kalikan 100% dapat. PACC-nya 10,32%. Berarti selesai nih materi kita. Karena materi sesi 7 itu kayaknya nggak ada ya, sisa tugas. Jadi materi kita sampai sesi 1, dari sesi 1 sampai sesi 6. Nah, di minggu ini artinya saya akan memberikan tugas saja. Kemudian nanti sesi 8 adalah ujian tengah semester. Silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan. Tugas dan UTS-nya bentuknya apa, Bu? Kenapa Mbak Angelina? Tugas UTS. dan UTS bentuknya kayak gimana, Bu? Menjawab soal. Kalau UTS saya mau berikan assessment aja, jawab soal ya. Nanti kalau untuk tugasnya, karena ini range waktunya kan lama ya, dari 7 sampai sesi 15, jadi berapa minggu tuh?
Itu lama, jadi akan saya berikan entah nanti dia bentuknya sebuah laporan, artinya rekan-rekan melakukan analisis. Bisa nanti saya rencananya gini, mau bikin analisis tapi dia dikerjakannya secara kelompok. Jadi rekan-rekan akan berkelompok. Nah, ini kelompoknya saya kasih 2 pilihan, rekan-rekan mau pilih sendiri atau nanti saya tentukan gitu ya. Jadi kalau saya tentukan, begitu saya upload tugas, jadi sudah ada kelompoknya. Rekan-rekan tinggal menyesuaikan dengan kelompoknya tersebut gitu ya. Siapa yang mengerjakan ini, bagiannya bagian apa saja. Itu ya Mbak Angelina ya. Jadi rencana saya buat laporan aja. Melakukan analisis. Jadi dari situ saya bisa mengukur parameter kemampuan rekan-rekan dalam memahami materi. Tentunya secara kelompok. Jadi saya juga nggak ribet nanti masukin nilainya nggak satu-satu. Langsung kelompok aja. Nah ini mau mandiri atau kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok ya. Kelompok. Kita ada berapa ya? Anggota peserta di ini kan beda-beda nih. MJ 401 sama 402 ya? Apa 402 403 nih? 403 dan 402, Bu. Iya, 402 403. Jadi kayaknya kelompok aja. Mungkin tapi saya nggak akan terlalu banyak ya. Jadi mungkin satu kelompok 3 sampai 4 orang gitu ya. Nanti karena lanjut nih dari tugas saya akan lanjut ke UAS-nya. Jadi nanti rekan-rekan mempresentasikan hasil analisis yang rekan-rekan buat. Secara kelompok juga tentunya. Gitu ya. Ada lagi? Ibu Maaf, izin nanya bertanya, lagi. Bu. Silakan Mbak Izin Nurul. bertanya. Maksudnya itu tugas menganalisis apa ya, Bu? Nah, nanti saya Terima buat kasih. analisis apa. Tentunya soal keuangan pastinya. Oh, begitu. Tapi kalau misalkan kelompok itu dibagi sama ibunya ya? Nah, ini Apa milih kelompok? nanti saya coba lihat. Kayaknya mungkin kalau saya mau lihat ini. Kalau misalkan saya yang buat sendiri gitu kelompoknya, rekan-rekan akan mengalami kesulitan nggak? Misal menghubungi anggotanya gitu ya. Ya, satu kendala itu, Bu. Kesulitan Salah satu kadang, Bu. kesulitan, Ya, Bu. Bu, betul. Ya, berarti lebih baik rekan-rekan milih sendiri kelompoknya 3 sampai 4 orang ya. Baik, Bu. Oh iya, Bu. Gitu ya enaknya ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bu, nanya lagi dong, Bu. Boleh. Tadi UTS-nya itu nanti dari sesi berapa aja, Bu, bahannya, Bu? Yang harus kita pelajari. Saya maunya semuanya Mbak Angelina. Berapa soal tuh, Bu? Berapa soal ya? Ya pastinya pelajari aja sesi 1 sampai 6. Nanti saya lihat yang mana yang akan keluar. Kalau jumlah soalnya saya belum tahu. Karena saya belum buat. Ya, Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya berarti ya? Baik, kalau begitu nih Pak Warji baru nongol lagi. Dari tadi kemana Pak? Oke, kalau begitu sesi Vicon hari ini cukup. Maaf, Bu. Insya Allah kita ketemu lagi setelah pekan UTS ya rekan-rekan ya. Saya harap rekan-rekan nggak ada yang terlambat dalam mengumpulkan UTS tentunya. Karena ini akan sangat berpengaruh terkait nilai. Karena keterlambatan akan mengurangi nilai rekan-rekan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Terima kasih, Bu terima Mustika. kasih.